Shalom Aleichem, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adalah kasih dan anugerah Tuhan hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus walaupun di rumah masing-masing, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga hari ini. Kami juga rindu menyapa jemaat-jemaat yang lain yang hari ini juga mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Jemaat mungkin yang ada di Masohi, yang ada di Ambon, yang ada di Kupang. Sama-sama kita beribadah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk kebaikan-Nya. Mari kita mau bersyukur untuk segala pertolongan-Nya kepada kita sekalian. Kita boleh ada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk Tuhan dengan pujian ini berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat, mari kita katakan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Kemurahan Tuhan semata-mata boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat sekalian, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Berkat kemurahan-Nya saudara dan saya boleh ada sampai hari ini. Mari kita naikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Betapa besar kasih setia-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami ada. Oleh karena kasih-Mu kami boleh ada. Oleh karena pertolongan-Mu kami ada sampai saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah syukur pujian kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian hormat bagi anak Allah. Pujian hormat bagi anak Allah, karena selamat sempurna dalam darah-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya.
kita pada hari ini. Ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 47 dan 48. Firman Tuhan katakan demikian, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, jemaat kekasih Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh pemuda GMI Filipi Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat sekalian, kami dari tim pemuda, kami akan memberikan kesaksian pujian secara virtual. Semoga ini bisa menjadi penguatan bagi kita di masa-masa pandemi ini, dan Tuhan Yesus memberkati dan stay safe. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Ya, Jemaat Kekasih Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat dan sekalian doa syafaat yang akan disampaikan oleh majelis bertugas Bapak Andre Mokalu. Silakan. Shalom Aleichem pada semua jemaat GMI Filipi Jakarta yang saat ini ada di rumah, dan juga kepada semua jemaat yang menyaksikan tayangan ini dari manapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan pelayanan pada pagi hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Kansil MTH, yang adalah Gembala Jemaat GMI Filipi Jakarta. Yang berikutnya, untuk ibadah minggu tanggal 24 Mei tetap akan diadakan seperti sekarang ini. Tidak ada ibadah minggu yang berkumpul di gereja, melainkan diadakan di rumah masing-masing. Panduan ibadah dalam bentuk rekaman video dan teks akan dikirimkan kepada jemaat. Yang kedua, untuk materi sekolah minggu dan tunas remaja, ibadah sekolah minggu diadakan di rumah masing-masing, dan rekaman video ibadah akan dikirim kepada orang tua. Dan untuk ibadah tunas remaja akan dilakukan lewat aplikasi Zoom di rumah masing-masing. Mohon Bapak Ibu, para orang tua mengajak anak-anaknya untuk beribadah pada hari ini. Nah, yang ketiga, persembahan ibadah minggu. Semua persembahan, baik persembahan minggu, persepuluhan, persembahan syukur, dan amplop atau celengan misi yang sudah terkumpul, silakan transfer ke nomor rekening gereja seperti yang ada dalam screen Bapak Ibu. Demikian jauh pengumuman pada saat ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau perkenankan lagi Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang kami rayakan saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua adalah bukan karena kemampuan kami, ini semata-mata oleh belas kasih-Mu Tuhan yang Engkau terus curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh lagi menikmati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh lagi dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami boleh menaikkan semua syukur kami, pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami akan dilayani oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Kansil Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, dan kami terus berdoa untuk hamba-Mu dengan semua persiapan yang ada, akhirnya Tuhan yang menolong dia, memberkati dia, urapan dari Roh Kudus-Mu Tuhan bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Sehingga saat firman Tuhan diberitakan, kami semua yang mendengarkan boleh lagi diberkati oleh Tuhan. Kami boleh lagi dimotivasi, kami boleh terus diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemik saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan. Untuk semua jemaat GMI Filipi Jakarta. Demikian juga untuk semua jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Kami terus memohon juga pertolongan Tuhan dan belas kasih-Mu Tuhan. Agar Engkau adalah Allah yang luar biasa itu terus memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Agar kami dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami Tuhan dengan sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan kami juga mohon biarlah kami semua Tuhan boleh terus ada dalam lindungan Tuhan, sehingga kami tidak terpapar oleh virus corona. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan
untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan juga para menteri. Demikian juga untuk semua perangkat kerja Tuhan yang ada di tengah-tengah kabinet saat ini Tuhan. Demikian juga untuk TNI Polri Tuhan. Kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami terus mohon belas kasih-Mu, pertolongan-Mu, hikmat bijaksana daripada-Mu Tuhan. Kiranya bersama para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Sehingga mereka juga dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan semua tugas kewajibannya Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemik virus corona Tuhan, Kau Allah lagi mampukan mereka Tuhan untuk mengambil tindakan-tindakan, untuk merencanakan segala sesuatunya dengan sedemikian baik Tuhan, agar virus corona ini Tuhan dapat diredam, dan kami bangsa ini Tuhan boleh melewati Tuhan masa-masa sulit ini Tuhan, bersama dengan Tuhan, karena pertolongan-Mu saja Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biarlah hikmat bijaksana-Mu senantiasa bersama dengan pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk para petugas medis Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Baik itu para dokter, suster maupun semua petugas lainnya. Kami mohon juga pertolongan hikmat bijaksana daripada-Mu Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memampukan mereka Tuhan untuk menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka Tuhan, untuk mengobati para pasien-pasien baik itu yang positif maupun PDP dan juga pasien-pasien lainnya Tuhan. Kau mampukan mereka Tuhan, agar melalui tangan-tangan mereka Tuhan, banyak pasien Tuhan yang boleh dipulihkan lagi Tuhan. Dan itu semua adalah semata-mata karena pertolongan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan saat ini kami juga mau terus berdoa ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Kami juga terus memohon lagi pertolongan dan belas kasih-Mu Tuhan. Secara khusus para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan yang memangku sebagai pemangku kepentingan di bidang atau di sektor ekonomi Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, agar mereka juga dapat memikirkan banyak hal Tuhan. Mengambil tindakan-tindakan atau rencana ke depan Tuhan untuk segera memulihkan kondisi perekonomian bangsa dan negara kami ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu banyak masyarakat yang terdampak karena virus corona ini Tuhan. Banyak masyarakat yang terkena PHK atau dirumahkan. Banyak hal-hal yang berdampak kurang baik Tuhan karena virus corona ini Tuhan. Kami mohon lagi pertolongan Tuhan dan belas kasih-Mu, agar kami, negara kami ini Tuhan boleh lagi diluputkan Tuhan dari kondisi saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semua kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan, pimpinan, penyertaan-Mu saja. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya dalam satu nama indah, itu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat kekasih Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan kita. Hari ini mazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-47, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Jemaat sekalian, Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan perikopnya dan ayat pertama, jemaat dan singer akan membaca ayat kedua, selanjutnya bergantian sampai selesai. Jemaat sudah mendapatkannya, saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri semuanya. Saya akan membacakannya, perikopnya dan ayat pertama, jemaat ayat kedua. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai,
Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas segala bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Sama-sama. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat masih tetap berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Dia Raja di atas segala raja. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umat-Nya. Mari kita tinggikan Dia, agungkan Dia bersama-sama. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umat-Nya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladang-Nya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermasmurlah bagi Dia. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umat-Nya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Teman, mari kita katakan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan dengan sukacita, bahwa Dia Allah membebaskan saudara dan saya dari segala hukuman dosa dan maut. Haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umat-Nya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladang-Nya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermasmurlah bagi Allah kita. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umat-Nya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, Bermasmurlah bagi Allah kita. bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umat-Nya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Katakan sekali lagi, sorak-sorai bagi Dia. Sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya, mari bersorak bagi Dia Allah kita, Tuhan kita yang sudah membebaskan saudara dan saya. Mari kita bangkit menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Semua bersorak, bertepuk tangan bagi Dia. Kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia dengan pujian kita bagi Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kalian katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat
Tuhan. Dia yang layak menerima segala pujian. Dia layak menerima segala hormat. Dia layak diagungkan dan ditinggikan. Besar setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sungguh nyata dalam hidup ini. Mari kita agungkan Dia. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Amin Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kita katakan kepadamu Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat katakan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu kepada kami Tuhan. Tiada kata yang bisa kami lukiskan kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Besar Amin Tuhan. setiamu, Nyata di sepanjang hidup kami. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa kami katakan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat sembahlah Dia, agungkanlah Dia. Oleh karena kasih setianya sungguh besar dalam hidup saudara dan saya. Tiada kata yang bisa kita lukiskan betapa indahnya, betapa besarnya, betapa luasnya kasih-Nya yang sudah dianugerahkan kepada kita sekalian.
Sembahlah dia, pujilah dia, tinggikanlah dia, agungkanlah dia selama-lamanya dalam hidupmu. Terpujilah Engkau Yesus, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan dan kami agungkan Engkau. Satu-satunya Allah kami dan tidak ada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau saja. Yesus yang layak menerima segala pujian, segala hormat, sembah, kemuliaan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami memuji dan menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini. Karena Engkau adalah Allah, Tuhan dan Raja, satu-satunya yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan dari jemaat-Mu. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah bagi kami jemaat-Mu berhimpun di hadapan Tuhan. Setelah bersama-sama kami menaikkan pujian kami dan penyembahan kami kepadamu, maka saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus saja yang memberikan pengertian kepada kami dan pemahaman yang benar dan kemampuan bagi kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam seluruh kehidupan kami mengiring Engkau. Engkau berfirman kepada kami pada saat ini karena kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam alehem jemaat sekalian, puji Tuhan kita bisa berkumpul dalam ibadah pada hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di gereja, tapi kita bisa berkumpul di hadapan Tuhan dari rumah kita masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita membuka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1. Kita membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Nanti ayat 1 sampai ayat yang ke-5 jemaat bisa baca masing-masing. Tapi yang saya ingin bacakan sekarang adalah ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mengadakan ibadah di hadapan Tuhan dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di sorga. Jemaat, di dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus, ada banyak sekali tema-tema, baik itu tema khotbah atau tema seminar atau tema diskusi di sekitar kenaikan Tuhan Yesus. Misalnya di sekitar kenaikan Tuhan Yesus itu kita bisa mendengarkan tema tentang sorga yang baka. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita, umat pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus bisa mendengarkan khotbah atau seminar tentang kuasa dan pemerintahan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah dengan kuasanya. Dan berbagai tema-tema yang lain. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena buku Baki yang menjadi acuan bagi GMI untuk mendapatkan tema-tema untuk ibadah minggu dan juga untuk ibadah-ibadah di hari raya Kristen lainnya, kita mendapatkan tema tentang misi. Sesuai dengan warna dari gereja kita, gereja misi. Tema kita pada hari ini adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Itu tema kita. Bagi saya ini indah, bagi kita semua juga pasti ini adalah sebuah tema yang indah. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Jemaat, kalau kita melihat tema ini, bersaksi bagi kemuliaan Kristus, maka dalam teks yang kita baca ini jemaat, di mana kita bisa melihat bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bersaksinya jelas. Khususnya kalau jemaat baca di ayat yang ke-8, jelas di situ diungkapkan tentang perintah Tuhan Yesus atau mandat Tuhan Yesus, penekanan Tuhan Yesus, penegasan Tuhan Yesus supaya para murid itu bersaksi. Tapi bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, di mana dalam teks ini kita melihat kemuliaan Tuhan sehingga kita harus bersaksi. Mari kita lihat bersama-sama jemaat kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ayat 6, para murid di situ menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Nampaknya ini bukan hanya seorang murid, bukan hanya Petrus mungkin atau Andreas. Tetapi nampaknya para murid itu sudah sepakat untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada para murid bahwa nanti pada hari yang ke-40 waktu aku akan naik ke sorga, kamu semua kumpul di bukit. Nah, sebelum kumpul mungkin para murid sudah bersepakat. Bagaimana kalau kita mengajukan pertanyaan ini kepada Tuhan? Apa pertanyaan yang disampaikan oleh para murid kepada Tuhan menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga? Dalam ayat 6 disebutkan di situ pertanyaan dari para murid. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba perhatikan baik-baik jemaat pertanyaan dari para murid itu. Bagaimana Tuhan kalau engkau sekarang ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para murid menyangka, jemaat, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu akan memulihkan kerajaan Israel. Kerajaan Israel yang bagaimana yang disangkakan oleh para murid akan didirikan oleh Kristus. Bahwa Yesus itu akan menjadikan umat Israel
akan menjadikan orang-orang Yahudi, umat Yahudi, itu sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang kokoh, yang sangat besar dari antara segala bangsa. Seperti pada masa Daud, betapa hebatnya kerajaan Israel. Seperti pada masa Salomo, betapa hebatnya kerajaan Israel. Atau seperti pada masa Raja Asa, betapa hebatnya Israel. Atau seperti masa Raja Yosafat, betapa hebatnya Israel. Mereka berharap bahwa ia akan memulihkan tongkat kerajaan, lambang pemerintahan kepada Yehuda. Ada unsur-unsur politisnya juga dari para murid. Bahwa kalau Yesus mendirikan kerajaan Israel yang besar itu di bumi, dan dia menjadi rajanya, maka mereka itu sebenarnya tidak sabar. Tidak sabar apa? Tidak sabar untuk mendapatkan bagian dari kerajaan itu. Kira-kira mereka tidak sabar untuk mendapatkan jabatan dalam kerajaan itu. Tuhan Yesus kan kalau kita baca dalam Lukas pasal 22 ayat 30, itu kan seperti ada janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa para murid itu akan duduk di atas tahta. Itu yang mereka harapkan, itu yang mereka inginkan, itu yang mereka impikan. Padahal apakah demikian? Tidak. Tuhan Yesus datang dan memang dia akan mendirikan kerajaan. Tapi itu bukan kerajaan di dalam dunia ini. Kerajaan yang akan dibangun oleh Tuhan Yesus, didirikan oleh Tuhan Yesus, itu adalah pemulihan kerajaan Israel secara rohani. Tuhan akan mengumpulkan umat dari seluruh bumi, orang-orang pilihannya, dalam sebuah kerajaan rohani yang akan datang, di mana para saleh-salehnya, orang-orang pilihan itu akan berkumpul, di mana dialah yang menjadi rajanya. Coba perhatikan jemaat, bagaimana Tuhan Yesus menimpali pertanyaan dari para murid. Dalam ayat yang ke-7, Tuhan Yesus menyampaikan jawaban di situ. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jelas kan? Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada para murid. Tuhan Yesus mengarahkan para murid bahwa kemuliaan rohani itu akan dinyatakan berdasarkan kuasa dari Bapa sendiri. Dan lihat dalam ayat ke-8 itu, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid bagaimana mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus sedang bicara tentang apa? Tuhan Yesus sedang bicara soal kerajaan itu. Kerajaannya, kerajaan Kristus yang akan dibangun oleh kuasa Bapa. Dan kerajaan itu akan dibangun. Salah satu caranya adalah murid-murid harus menjadi saksi kepada banyak orang. Supaya bukan hanya mereka, tetapi ada banyak orang lain yang akan mendengarkan kesaksian itu, lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kemuliaan bagi Kristus itu akan semakin nyata. Coba jemaat perhatikan dalam ayat yang ke-11 itu, di mana waktu murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu
mereka melihat sampai Tuhan Yesus hilang di balik awan dan mereka tetap memandang ke langit. Ada malaikat yang muncul di situ. Malaikat bilang apa? Hei orang Galilea, kamu ngeliatin Yesus terus ke langit. Yesus itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik. Artinya Tuhan Yesus akan datang dengan cara dia turun seperti dia naik. Dia naik ke sorga seperti itu. Waktu dia akan datang kembali dalam parusia, dia akan turun cara yang sama seperti dia naik. Cuma ada pesan di sini yang disampaikan oleh para malaikat. Pesan apa itu? Hei, kamu para murid, jangan hanya melihat ke atas. Yesus naik. Tadi Yesus sudah memberikan pesan kepada kamu. Yesus sudah memberikan penegasan kepadamu untuk menjadi saksi. Seolah-olah malaikat mau bilang, ayo sekarang jangan cuma lihat ke atas. Sekarang kamu menjadi saksi seperti yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Jadi ini sebuah waktu di mana proses menjadi saksi itu terus berjalan. Dari Tuhan Yesus naik sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Sekarang saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang penting jemaat tentang bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Singkat-singkat saja. Yang pertama itu, siapa yang bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Siapa yang bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Dalam ayat yang ke-8, jelas di situ disebutkan, tetapi kamu. Siapa yang dimaksud di sini oleh Tuhan Yesus dengan kamu? Tidak lain adalah mengacu pada ayat yang kedua itu. Di situ muncul istilah rasul-rasul. Yang disebut sebagai rasul-rasul itu tidak lain adalah para murid. Kamu adalah para murid. Kamu adalah para rasul-rasul itu. Dan kamu atau para murid atau para rasul disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam teks ini khususnya dalam ayat 8 sebagai apa? Kamu sebagai apa? Murid sebagai apa? Rasul sebagai apa? Tuhan Yesus menyebut mereka itu saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Saya tertarik ini untuk melihat istilah saksi jemaat. Saksi dalam bahasa Yunani itu martus. Martus. Kalau kita melihat istilah martus dalam bahasa Yunani, jemaat di situ kita akan menemukan 3 aspek dari martus. Aspek pertama dari martus adalah martus itu memiliki aspek legal. Saksi itu legal. Jadi Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, kamu akan menjadi saksiku. Itu bukan saksi yang dicomot dari pinggir-pinggir jalan jemaat. Tapi saksiku dalam istilah Tuhan Yesus itu, kamu adalah saksi yang legal. Kamu adalah saksi yang sah. Kita pernah berperkara di pengadilan 2 tahun. 1 tahun itu bisa 16 kali sidang. Kita minta beberapa saksi gitu dari lingkungan gereja kita itu pada waktu itu. Apa yang harus dilengkapi oleh para saksi itu? Di ruang pengadilan, hakim akan bertanya, mana surat kamu sebagai saksi? Coba lihat KTP kamu. Maju, para pengacara kita maju, diperiksa. Oke, kamu sah, kamu disumpah. Sumpah, masing-masing saksi disumpah. Sah jemaat. Sah.
aspek legal dari saksi. Tuhan Yesus bukan hanya bilang pada para murid. Tuhan Yesus bukan hanya bilang kepada para rasul itu. Tapi sekarang ini Tuhan Yesus bilang, kamu adalah saksiku. Itu kepada saya, jemaat. Kepada para majelis. Kepada semua anggota jemaat. Kepada jemaat-jemaat yang lain. Yang adalah milik Kristus yang saat ini sedang mengikuti ibadah juga lewat siaran ini. Kita adalah saksi, bukan saksi comotan, saksi remeh-temeh, saksi kecil. Tidak, kita bangga jemaat. Karena kita adalah saksi sah, saksi legal. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia bangkit bagi kita. Dia naik menyiapkan tempat bagi kita. Kita diberikan tugas sebagai saksi. Bangga kita. Karena kita saksi yang sah. Saksi yang legal. Jemaat. Yang kedua, aspek kedua dari martus itu adalah aspek historikal. Yang pertama aspek legal. Yang kedua aspek historikal. Para murid itu bukan saksi dusta. Bukan. Para murid itu adalah saksi fakta. Fakta tentang bagaimana mereka mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit. Menaklukkan badai. Mengusir setan. Para murid adalah saksi fakta. Dari kisah Mesias yang datang. Dari kisah Allah yang menjadi manusia. Saya bagaimana? Apakah saya saksi fakta? Jemaat bagaimana? Apakah jemaat saksi fakta? Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Jemaat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita semua bisa menyaksikan dalam kesaksian kita. Oh, betapa hebatnya karyanya bagiku. Aku yang tadinya orang berdosa, sekarang aku dibenarkan olehnya. Sekarang aku menjadi miliknya. Milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang hidup dalam hidupku. Aku hidup di dalam Dia. Aku melangkah bersama dengan Dia. Jemaat mungkin bisa menyaksikan kesaksian-kesaksian spektakuler yang jemaat alami pada waktu jemaat mengalami pertobatan itu. Pada waktu jemaat mengalami kelahiran kembali, itu betapa dahsyatnya, betapa indahnya. Tapi bukan hanya itu jemaat. Bukan hanya itu. Coba jemaat saksikan perjalanan hidup sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai pergumulan yang datang, silih berganti. Siapa jawaban dalam hidup kita? Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya, kita akan selalu melihat pertolongan demi pertolongan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Artinya bukan hanya para murid saksi fakta, memiliki aspek historikal dari Yesus. Tetapi kita semua adalah saksi fakta dari kisah tentang Tuhan Yesus. Perbuatannya yang ajaib. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain, hanya Dia saja. Aspek yang ketiga jemaat dari martus ini adalah aspek etikal. Yang pertama legal, yang kedua historikal, yang ketiga etikal, etis. Bayangkan jemaat, seorang saksi sudah ada di hadapan hakim. Dia
memiliki surat legal, sah. Ya. Dia adalah saksi fakta. Bukan saksi dusta, dia saksi fakta. Lalu di hadapan hakim itu waktu dipersilakan untuk silakan saudara saksi, saudara menyaksikan apa yang saudara tahu. Saksi itu nggak ngomong dia. Saksi itu diam 1000 bahasa, jemaat. Nggak bicara apa-apa saksi itu. Kita akan nilai apa? Mungkin para penonton di ruang sidang itu akan serentak, gitu. Kenapa? Kita akan menilai, kamu sebagai saksi, kamu tidak etis. Kamu udah dapat surat sah, kamu saksi fakta, tapi kamu gak ngomong apa-apa. Kamu tidak etis. Tidak etis. Jemaat, kita menilainya sekarang dari sisi itu. Martus, kalau saya diam, tidak menyaksikan tentang Kristus kepada orang lain, kepada saudara-saudara saya, kepada siapapun yang ada di sekitar saya tidak etis. Kalau jemaat diam, tidak menyaksikan tentang Kristus yang hebat itu, jemaat, kita nggak etis. Kalau gereja kita ini, apalagi namanya gereja misi kan jemaat, tapi kita tidak pernah berdoa untuk misi, nggak etis kita jemaat. Tidak pernah berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, kita nggak etis di hadapan Tuhan. Harusnya kita malu, wah saya nggak etis nih, nggak sopan nih saya sama Tuhan nih, masa saya nggak cerita, nggak doa. Kalau kita tidak menyaksikan tentang Dia, kalau kita tidak berdoa bagi segala bangsa, kita nggak etis. Kita sekarang diberikan tugas di hadapan Tuhan, bahwa persembahan kita juga bukan hanya doa, bukan hanya menyaksikan, mengutus ke berbagai tempat begitu, tapi kita juga memberikan persembahan. Ya, bukan hanya jumlah yang besar-besar dengan celengan-celengan kita, tapi dengan amplop-amplop kita, tapi juga dengan celengan-celengan kita itu. Setiap hari ada berapa yang bisa kita kumpulkan. Kalau kita tidak melakukan semuanya ini, kita tidak etis jemaat di hadapan Tuhan. Tidak etis. Siapa yang bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Kamu, kita. Martus, legal, historical, etikal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Bagaimana bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Dalam ayat 8 ini disebutkan di situ menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita menerima kuasa. Hal pertama yang paling utama, cara untuk kita bersaksi itu bukan dengan kekuatan kita jemaat, bukan dengan kemampuan kita jemaat, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengikuti gerak-gerik Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus bicara sama kita, Jeffrey, perhatikan orang itu tuh. Coba lihat, dia kesian sekali. Dia membutuhkan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Lalu sesuatu dalam diri saya biasa bicara, wah takut saya, malu saya. Bagaimana nanti kalau dia tidak bertobat? Bagaimana nanti kalau dia tidak percaya? Bagaimana nanti kalau dia menolak? Mending kalau dia misalnya langsung pergi. Kalau misalnya dia pukul saya, bagaimana nanti?
kita mengikuti apa yang Roh mau dalam hidup kita. Roh Kudus kita tahu memiliki 4 karya itu jemaat. 1, Roh Kudus itu dalam karya karismatis. Dia memberikan karunia rohani kepada kita dalam pelayanan. Yang kedua, Roh Kudus dalam karya organis itu memunculkan buah roh. Yang ketiga, Roh Kudus dalam karya pedagogis, dia mengajar. Dia memberikan pengertian rohani kepada kita. Dan yang keempat itu jemaat yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini. Roh Kudus dalam karya evangelistis. Karya penginjilan. Roh Kudus bekerja dari segala abad dan tempat. Membawa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Memakai banyak orang secara hebat, secara dahsyat untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kita sangat akrab dengan istilah misia, jemaat. Misia itu dalam gereja kita sebenarnya singkatan dari MII, Gereja Misi Injili Indonesia. Nah, Misi Injili Indonesianya itu dibuat akronimnya itu adalah misia. Ya, dibuat akronimnya misia. Jadi kita buat yayasan misia itu sebenarnya bisa kita buat yayasan MII sama seperti nama gereja kita. Atau nama gereja kita bisa Gereja Misia. Sama saja itu. MII itu singkatan, misia itu akronim gitu. Kita buat STT namanya STT Misia, Misi Injili Indonesia. Nah, istilah misia itu sangat dekat dengan kita. Menurut Kisah Para Rasul 16 ayat 7, di misia itu jemaat, itu ada karya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus membimbing Rasul Paulus dengan timnya untuk masuk ke Eropa, salah satu tempat yang disebut adalah misia. Itu karya evangelistis Roh Kudus ada di misia. Yang ketiga ini yang bagi saya sangat penting itu adalah arti dari misia, jemaat. Apa arti dari misia? Misia itu artinya the land of beech trees. Tempat di mana pohon-pohon pantai itu tumbuh. The land of beech trees. Artinya apa? Artinya disitulah pantai. Tempat di mana pohon pantai tumbuh, artinya disitulah pantai. Coba kita berimajinasi, jemaat. Kita misia, GMI misia. Di misia itu ada karya evangelistis dari Roh Kudus. Dan arti dari misia, saya berdiri di pinggir pantai. Lalu saya menyaksikan laut luas. Saya memandang laut luas. Apa laut luas itu? Itu dunia ini, jemaat. Lalu dengarkanlah kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kepada kita yang berdiri pinggir pantai dan menyaksikan laut, Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Indah, jemaat. Indah. Kita mengalir, melayang, mengikuti apa yang Roh Kudus mau bagi kita pribadi untuk menjadi pribadi misioner. Bagi keluarga-keluarga dalam jemaat kita atau jemaat yang lain sebagai keluarga misioner. Bagi gereja kita sebagai gereja misioner. Mari kita bergantung pada Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus, membawa kita dalam penginjilan. Yang ketiga, jemaat, yang terakhir yang saya ingin bawa kita renungkan secara singkat, di mana bersaksi bagi kemuliaan Kristus, di mana? Jelas dalam teks ini dituliskan di situ dalam kata-kata Tuhan Yesus itu, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
itu wilayah, itu tempat di mana kita bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Sejak dia naik sampai nanti dia datang. Mari kita konsentrasi kepada tempat-tempat yang disebutkan ini. Ini bukan menunjukkan yang terdekat sampai yang terjauh, tapi di mana Tuhan membawa kita, maka disitulah kita melayani, disitulah kita menggumuli tempat itu. Kita dalam gereja ada kelompok Yerusalem, gumulilah kelompok Yerusalem, apa yang menjadi tugasmu? Ada kelompok Yudea, gumulilah kelompok Yudea, apa yang menjadi tugasmu? Ada kelompok Samaria, gumulilah kelompok Samaria, apa yang menjadi tugasmu? Ada kelompok ujung bumi, gumulilah kelompok ujung bumi, apa yang menjadi tugasmu? Mari kita mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia berikan penegasan itu. Dan waktu dia datang kembali, dia akan menanyakan kepada kita apa yang kita sudah buat bagi kemuliaannya di muka bumi ini. Kiranya kita semua jemaat ditemukan sebagai orang-orang percaya yang hidup bagi kemuliaan Tuhan, membawa Injil, membawa menjadi saksi Kristus bagi segala bangsa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian di hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari semua kita dalam sikap doa, jemaat. Dalam sikap doa. Sebelum saya berdoa menutup bagian firman Tuhan ini, 1 atau 2 menit saya minta jemaat berdoa masing-masing di hadapan Tuhan, meresponi firman Tuhan ini. Jemaat bilang sama Tuhan, Tuhan, inilah saya sadar saya ini martus yang sah, saya adalah saksi fakta, dan saya tidak mau bertindak tidak etis dengan diam. Saya mau bekerja, saya mau bergerak Tuhan. Baik dalam doa saya, baik dalam persembahan saya, celengan saya, baik saya terus bergerak apa yang Tuhan inginkan bagi saya. Mari semua kita masing-masing berada di hadapan Tuhan. Kita berdoa masing-masing. Lalu setelah itu, jemaat, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus, kelompoknya masing-masing berdoa untuk tugas yang diberikan. Jemaat sudah tahu, jemaat kelompok Yerusalem doakan apa yang menjadi pergumulan dari Yerusalem itu. Jemaat yang kelompok Yudea doakan apa yang menjadi pokok doa dari Yudea. Jemaat yang masuk dalam kelompok Samaria doakan apa yang menjadi pergumulan dari Samaria. Jemaat yang menjadi kelompok ujung bumi doakan apa yang menjadi pergumulan dari ujung bumi. Lihat dalam teks ibadah yang sudah dibagikan kepada jemaat masing-masing. Di situ sudah tertera nama jemaat berdasarkan kelompoknya. Dan di situ juga ada pokok doa dari kelompok-kelompok itu. Doakan sekarang 1 atau 2 menit di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa masing-masing jemaat. Puji Tuhan. Kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau melihat seluruh jemaat dengan kelompok masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk jemaat karena mereka dengan komitmen untuk melayani-Mu, menjadi saksi-Mu. Baik itu di Yerusalem, di Yudea, Samaria, ujung bumi. Dengarkanlah semua doa-doa yang mereka naikkan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan saja yang memetraikan firman-Mu itu dalam hati kami, dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran itu. Kami terus bergerak, kami menjadi orang percaya yang tidak tinggal diam, tapi kami menjadi orang percaya yang misioner. Bukan hanya pribadi-pribadi atau keluarga, tapi kami sebagai gereja, kami terus bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah setiap kelompok-kelompok dalam gereja kami ini Bapa, supaya setiap kelompok, setiap pribadi atau keluarga berkomitmen untuk menggarap
Apa yang menjadi pergumulan dalam kelompok-kelompok itu Tuhan. Sampai ada banyak orang yang memuliakan Tuhan di tempat-tempat yang menjadi pergumulan kami, kasih kami kepada tempat-tempat itu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Sebelum persembahan diberikan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur sembah hormat kami kepada Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah melimpah dalam kehidupan kami, khususnya hari ini. Kebenaran firman Tuhan lagi sudah Engkau nyatakan bagi kami ya Bapa, lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Kansil, yang Engkau percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu Filipi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lagi menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah saksi Kristus dan kami harus menyaksikan kebenaran-Mu kepada banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu ini. Dan berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah jemaat maupun di mana saja hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah rupiah-rupiah yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi persembahan. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan mengangkat pujian bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Bait yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Puji nama Tuhan, jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Tuhan inilah hidupku sebagai komitmen kita kepada Tuhan untuk menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku,
hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di surga, pada akhirnya kami mengucap syukur kepadamu karena ibadah dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini telah berlangsung dalam berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi sekalian anak-anak-Mu. Inilah seluruh jemaat-Mu Bapa. Engkau melihat masing-masing, Engkau menilik masing-masing. Tolonglah kami Tuhan di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Kiranya kami dapat menghadapi semuanya itu tidak sendirian, tetapi bersama dengan Engkau yang menyatakan diri-Mu Immanuel, yang selalu berserta dan bersama-sama dengan kami. Kiranya kami semua jemaat berkomitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang misioner, terus bekerja, terus bergerak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami naikkan segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja, ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini dalam ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita yang pengasih dan rahmani, mencurahkan rahmat dan kasih-Nya berlimpah-limpah kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini, dalam karyanya yang besar untuk keselamatan kita, yang telah menderita, mati, bangkit, dan pada hari ini kita rayakan kenaikannya ke sorga, mencurahkan kasih karunia dan damai sejahteranya berlimpah kepadamu. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, mencurahkan penghiburan, pertolongan dan pimpinannya berlimpah kepadamu. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati engkau di dalam seluruh langkah-langkah dan jalan-jalan hidupmu, sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saat teduh sejenak.
Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari kenaikan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya. Kita